salah satu contohnya ada salah satu toko elektronik yang berwarna orange ya, kita sebut saja gitu, di Bandung. Itu jadi difoto sama para fotografer, street photographer sama teman-teman BSP, difoto dan ternyata hasilnya bukan toko elektronik di Pasar Baru gitu, di Bancai gitu. Itu yang muncul itu gaya Eropa. Ya. Nah, yang pertama ya tentu seringkali kita harus tahu dulu nih gitu. Kadang-kala tadi ketika ada menarik, kita udah tahu mau gimana gitu ya, ya tunggulah momen itu. Karena kan beberapa orang mendefinisikan boleh momen itu kita ciptakan. Tapi untuk beberapa orang bahwa street photography itu tidak boleh, harus natural, senatural mungkin. Nah, itu juga perdebatan Kang Mai gitu. Bahkan ada salah satu juri foto internasional dari Thailand itu menciptakan momennya untuk menjadi sebuah foto dan viral, bagus gitu ya. Dan tapi tidak ada yang menggugat bahwa itu tidak boleh gitu. Karena dia bicara jujur bahwa ini saya setting gitu setting. Ingat, kalau kita mau street jangan lupa selalu riset Dulu. Bang Denny aja untuk motret satu momen dia bisa sampai 6 bulan. Ya, ngeriset dulu. Karena ternyata kita juga bisa berkonsep di situ ya. Betul. Kita melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan kami di podcast kami Poi. Jelajahi perspektifmu di Poi. Kebetulan biasanya yang sebelah sana berjilbab ini. Caang biasa nama jadi dua nama Poi. Pas bagian saya bapak unggul jadi. Ya Manggun, kita kedatangan tamu deh. Iya. Kang Denny ya. Denny Arifianto. Dari komunitas Bandung Street Photo. Pakai S, Bandung Street Photos. Bandung pakai S juga Bandung. Enggak. Ngarati is ya. Untuk lebih lanjut mungkin apa sih itu Bandung Street Photo ya? Bandung Street Photo, kita tanya aja langsung ke Om Denny. Nah, Akang itu jangan. Oke. Kang Denny, Bandung Street Photo itu sebenarnya apa sih? Bergerak di bidang apa gitu kan? Terus komunitas atau apa? Atau bukan? Atau bukan kamera? Atau rental kamera gitu? Ya. Jadi Bandung Street Photos itu diinisiasi tahun 2019. Sana ada, bukan hanya saya, ada banyak orang. Salah satunya almarhum Kang Tirta. Kang Tirta itu beliau salah satu finalis Magnum Foto dari Bandung, dan saat pandemi kemarin beliau meninggal dunia. Namun dari situ berkembang. Jadi kalau ditanya Bandung Street Photo itu apa komunitas? Oh bukan, kita tidak berkomunitas. Kita hanya sebuah akun Instagram yang punya misi ingin menyemarakan dunia street fotografi di Bandung. Awalnya kita ambil foto-foto street yang ada di Bandung. Tapi semakin kesini karena street Bandung juga tidak banyak gitu. Jadi masa kita juga upload yang itu lagi gitu. Akhirnya ya kita juga, dan kita tidak mengiklan dan lain-lain. Jadi banyak dengan teman-teman follower dari Bandung Street Photo itu ya pada akhirnya ketemu di jalan gitu ya. Dan disitulah berkembang dari hasil ini, dan followernya pun belum banyak gitu ya. Karena memang kita tidak khusus. Tapi yang pasti dengan keberadaan BSP ini ya alhamdulillah targetnya itu kita di jalan ketika nyetrit itu Sabtu atau Minggu ketemu dengan teman-teman lagi gitu. Ketemu dengan teman-teman lagi dan silaturahmi gitu. Sebetulnya itu aja sih misinya. Dan ya alhamdulillah sekarang udah banyak
apalagi yang baru-baru street photographer Bandung yang baru yang sudah kenal gitu. Dan ya mudah-mudahan nanti teman-teman di sini bisa ikut bergabung gitu. Dan kalau di jalan kita motret bareng, setidaknya kita banyak teman. Gitu. Tapi biasanya itu ada agenda nggak, Kang? Agenda misalkan hunting bareng gitu. Bareng gitu. Okay. Sampai sekarang yang pegang akunnya itu foundernya saya berdua dengan ada Kang Gilang. Dan memang saat ini kita tidak bikin hunting bareng dan lain-lain karena memang misinya kita tidak berkomunitas gitu kan gitu. Tetapi kita tapi kita memang insya Allah kita concern dalam hal street photography, kita sharing foto-foto street Bandung. Ya kita juga bantu teman-teman yang baru bermedia sosial street gitu ya untuk kita tambah exposure-nya sama gitu. Hal yang seperti itu jadi semangat kita gitu Bang. Tapi kalau hunting bareng sampai saat ini malah kita yang sering bareng dengan teman-teman yang lain gitu ya. Dengan KFT bareng BSP, dengan PAF gitu. Itu paling yang kita jadikan kalau kayak gitu dan kalau street itu kan sebetulnya huntingnya anytime anywhere. Betul. Kang Maya. Iya. Ya, Kang Awan. Bisa dari pagi bisa sampai dari pagi sampai sore gitu. Ya. Tapi yang penting itu semangatnya itu yang harus kita jaga, yang kita tumbuhkannya semangatnya sehingga ketika ketemu di jalan itu gitu dan say hello dan silaturahmi. Say hello dan say shot ini. Nah, say hello dan ngopi terus. Kopi promo ini. Nah, itu kok. Jadi komunitas Instagram berarti. Nah, lebih ke channel lah ya. Ke akun Instagram tapi kita concern nge-share foto-foto street, foto-foto street yang ada dalam benak kami berdua nih yang kayak gini nih street itu gitu. Dan mungkin foto-foto dari anggota Instagram BSP itu ya. Dari anggota dan dari luar anggota. Iya, kita cari kadang-kala banyak foto-foto yang menarik yang belum jadi follower juga banyak gitu. Tapi menurut kita memang ini bisa di-share sebagai inspirasi buat kita semua ya. Dan apalagi kalau foto-foto apalagi kan Instagram sekarang mah banyak ya foto street dengan beraneka macam. Apalagi kalau kita bisa dengan inspirasi ini kita bisa mereplikasi untuk ngambil di Bandung gitu kan lucu gitu. Misalnya fotonya luar negeri. Bisa kita ini bisa nih ambilnya di Pasar Baru misalkan. Nah, itu kan bisa menjadi sudut pandang yang lain. Ternyata Pasar Baru ala Eropa. Ala Eropa gitu. Dan itu memang kejadian Kang Maya. Oh gitu. Kejadian. Jadi ada beberapa rekan-rekan street saya yang memotret dengan sudut pandang Eropa gitu ya. Tapi tempatnya di Bandung. Tempatnya di Bandung. Karena mungkin secara arsitektur ini juga tidak jauh berbeda ya. Tidak jauh berbeda dan sudut pandangnya ya itulah sudut pandang Instagram. Dan sebetulnya gini Kang May, yang sekarang lagi rame itu salah satu contohnya ada salah satu toko elektronik yang berwarna orange ya kita sebut saja gitu di Bandung itu jadi difoto sama para fotografer street photographer sama teman-teman BSP difoto dan ternyata hasilnya bukan toko elektronik di Pasar Baru gitu, di Bancai gitu. Itu yang muncul itu gaya Eropa. Ya. Nanti saya kasih lihat contoh. Wah, siap. Mantap. Nanti tayang lah, tayang. Kalau dulu malah saya pernah coba explore itu Tegalega. Tegalega waktu zaman warna-warni temboknya itu. Oh iya. Nah, itu ternyata ya menarik juga gitu. Bahkan beberapa orang-orang bagaimana kita ngambil sudut pandang Tegalega yang begitu padat gitu menjadi bernilai gitu. Bukan seperti Tegalega. Nah, gitu kan seperti Tegalega, apalagi Tegalega yang dulu. Aduh. Dengan tenda-tenda. Nah, gitu. Tapi kan Om Den kalau saya lihat followernya lumayan ya di Instagram BSP itu ya. Iya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, tapi kalau dibandingkan dengan channel-channel yang lain itu jauh lebih besar gitu ya. Tapi kalau kita memang dengan namanya saja sudah ada Bandungnya sih, jadi kita memang lebih bersifat regional ya.
Jadi kita pun kearifan lokalnya mempertahankan Bandungnya karena memang niat awalnya semangatnya memang untuk ngaramekeun street fotografi di Bandung gitu. Walaupun sekarang ternyata ya agak bergeser sedikit, nggak apa-apa, street fotografinya kan jadi identik dengan di foto di Asia Afrika, di Braga lebih gitu spesifik lebih spesifik. Tapi nggak apa-apa, itu teman-teman mereka yang berekonomi, berprofesi di sana. Tapi kalau street di BSP lebih banyak yang bersenang-senang gitu ya dengan fotografi ini gitu. Nah, itu proses yang upload yang ditampilkan di Instagramnya itu gimana tuh Om Den? Apakah yang ada semua kurasi nge-tag gitu ya, atau bagaimana? Itu kan pasti banyak tuh yang ngirim ya ke kadang-kala kalau hanya nge-tag saja memang kita akan menemukan orang yang sama rata-rata gitu. Sehingga kadang-kala Kang Gilang khususnya ya yang sering di Instagram juga banyak referensi. Kadang saya nemu yang oke gitu di-upload. Jadi sebetulnya nggak harus, kalau nge-tag ya jelas lebih terlihat gitu ya. Tapi kadang-kala kalau udah nge-tag tapi menurut kita belum gitu ya, ya kita pun nggak upload gitu ya. Belum kena nih, ayo. Dan alhamdulillah dengan banyak beberapa fotografer yang belajar nge-tag belum di-upload, sekarang akhirnya di-upload. Jadi bagus-bagus gitu fotonya. Ya mudah-mudahan BSP ada menjadi salah satu bagian dari perkembangan fotografi teman-teman di Bandung lah. Kalau saya ngelihat di IG-nya gitu kan, kayaknya ada suatu penghargaan gitu kan. Wah, minggu ini nih upload. Ya. Ya itu tuh prosesnya lumayan juga ya Kang? Ya kadang-kala ya risetnya memang kita sering pas buka Instagram, oh bagus gitu. Tapi ya karena kadang-kala kesibukan gitu ya. Dari para adminnya yang duaan, cuman duaan gitu kan. Jangan lariweh dua-duanya gitu. Manggun cenah kamari pada ngalamar. Ngalamar jadi sekretaris. Nanti kalau Kang Pagun yang ini nanti fotonya jadi manuk. Nah, Nyetrit manuk ini. Nyetrit manuk. Kembali lagi Kang Den ke street foto ya. Sekarang banyak komunitas atau banyak penggiat yang berlari atau senang memotret street, katanya berbasic street foto. Iya. Menurut Kang Denny sendiri nih, yang paling disenangi di street foto tuh apa sih? Dan apa sih yang jadi definisi global aja tentang street foto gitu? Iya. Karena takutnya jadi banyak yang salah persepsi juga gitu. Jadi memang kalau di street fotografi ini kalau bicara definisi ini Kang Mai banyak definisinya. Definisi gitu. ya, betul. Definisinya tuh banyak dan bahkan setiap orang itu punya definisi yang berbeda-beda. Sehingga kalau pandangan saya di sini bahwa ketika ditanya apa itu street fotografi atau ada teman-teman lain yang bertanya ini street foto atau bukan gitu ya. Iya anggap aja itu street gitu. Karena ketika saya bicara oh ini bukan, mereka akan berhenti memotret kan gitu. Betul. Gitu. Tapi kalau kita bicara udah oke gitu itu street gitu. Karena selebihnya yang menilai itu street atau bukan kan sebetulnya apalagi kalau untuk kesenangan saja ya sebetulnya tidak perlu diperdebatkan. Betul, gitu ya. betul. Sedangkan kalau kita ikut festival, ikut lomba, yang menentukan street atau bukan kan dewan juri ya, bukan kita gitu. Intinya kan begitu. Tapi kalau misalkan sekarang itu memang banyak komunitas street dan itu sangat membanggakan untuk saya pribadi. Sangat membanggakan. Kenapa? Berarti banyak yang motret gitu di jalan itu. Regenerasi makin bertambah ya. Ya haneuteun lah gitu ya dunia. Apalagi kalau kita lihat Instagram gitu kan sekarang dengan berbagai keriuhannya gitu ya. Itu semua menurut pandangan kita ya salah satunya di 2 tahun 3 tahun terakhir ini kan didominasi oleh teman-teman streetnya. Gitu. Malah kalau dilihat agak menghilang nih foto landscape gitu kan di Instagram ini kan kalau kita lihat ininya foto model agak menghilang nih gitu kan, tapi didominasi oleh teman-teman street. Bahkan itu cukup membanggakan, artinya street fotografi ini karena gini Kang Mai, Kang Gun,
Kalau street fotografi banyak pelakunya, fotografinya itu akan dinamis dan akan berkembang. Betul. Terlihat mungkin Kang Gun, Kang Mai kalau lihat Instagram, dari mulai yang sifatnya human interest, lari ke ada geometri, ada gelap terang, sekarang lebih variatif lagi, macam-macam foto street itu. Nah berarti si street fotografinya juga dinamis, berkembang, sehingga tidak saklek gitu. Mungkin kalau kita bicara definisi atau sejarah, mundur ya. Street fotografi kan diawali dari Henri Cartier-Bresson dulu. Mungkin ketika Henri Cartier-Bresson dulu motret street gitu, didefinisikan oleh orang itu juga bukan kata dia kan. Betul. Gitu. You street sudah gitu. Mungkin dengan sekarang jadi berbeda gitu kan. Itu artinya dinamis. Artinya proses berkesenian itu betul berarti gitu. Ketika dinamis dan berkembang gitu, ya. Berkembang gitu. Sama kalau seni mah dulu ada apa masa Renaissance, ada kemana dan berkembang terus. Makanya ketika definisi itu juga ya mau tidak mau akhirnya berkembang kan. Apalagi dengan teknologi, betul, dengan sudut pandang anak-anak muda sekarang gitu, ya nggak bisa kita saklek kudu kieu gitu kan. Karena kita tidak menciptakan dia harus jadi saya. Betul. Walaupun ada yang satu yang saya dari panutan ya senior saya jadi yang inspirasi menjadi inspirasi saya bahwa fotografer di Jakarta ya Om Kris bilang bahwa street itu selama di area publik ya itu street mau gimana pun. Oh iya bisa jadi gitu kan gitu selama di ruang publik. Betul. Gitu. Oh ya mungkin gitu tapi ya selama ini yang memang saya ambil memang di ranah publik gitu. Ya, Om Denny kan yang saya tahu ya, salah satu fotografer yang konsen di street ya dari awal ya. Betul. Belum pernah melirik kanan kiri. Oh kalau melirik mah kayaknya terus untuk cari momen nih. Mana yang jadi motretnya di jalan tuh lurus emang. yang memang konsen di street ya dari awal ya sampai sekarang lah. Nah itu apa sih yang membuat tertarik di street Om Den? Dan konsisten ya. Gitu, konsisten. Diajak ngamanuk ya bung. Streetnya kecuali ayah. Padahal manuknya di jalan. Padahal manuknya di jalan bung. Alasannya tengah ngalahin kita mahal gitu biayanya. Jadi intinya gini Kang Mai, Kang Gun, bahwa street buat saya itu bisa dilakukan kapan saja gitu. Dan di mana saja. Tidak terbatas waktu. Ketika saya harus nge-landscape, saya harus keluar subuh dan itu memang rada berat buat saya gitu. Karena ngudag-ngudag sunrise gitu, ngudag-ngudag sunset sama juga gitu. Udah kadang-kala mau sunsetan, kurang di kantor kene, pabaliut, tuntungna teu motret. Dan awalnya itu gitu daripada orang teu motret naonnya gitu ya. Anu anytime anywhere gitu ya. Akhirnya nemulah street. Dari street itu diperdalam, ternyata menarik gitu, modifikasinya banyak. Bahkan Kang Gun ini salah satu mentor saya dulu gitu ketika saya belajar visual. Dan memang street itu pengembangan visualnya kan dalam gitu ya, dalam. Dengan dulu Kang Gun coba belajar bahasa rupa gitu. Hoak naon ya. Hoak. Kalau mau dia ya air fotonya kerjaan gitu. Sampai sekarang saya ngerti itu apa bahasa rupa gitu sampai akhirnya ada lagi yang ngasih tahu kamu belajar dulu visual element, dasar visual element. Coba saya baca setahun, akhirnya saya kembangkan nemu street gitu. Dan ternyata cocok dengan passion, kepuasan apa yang saya dapat gitu ya. Apalagi kalau saya makan lebih spesifik, kalau teman-teman saya bilang momennya pas gitu, itu yang dicari gitu. Jadi ketika mengejar momen itu, ketika kita dapat, wah nikmatnya itu. Bisa sambil jalan pulangnya. Jalan gitu. Pulang ke arah kiri kayak lampu merah. Gitu. Kalau panas melipir ngopi gitu kan. Bari ngopi teh eta fotoeun. Gitu. Jadi kadang-kala dan memaksa saya lebih detail aja sih. Yang lebih detail dalam memandang gitu ya. Pergi
pulang kantor kayaknya tidak pakai jalur yang sama. Biasanya orang-orang yang seneng di street itu Iya. selalu mencari eta kamari lewat dinya. Sekarang lewat dia pasti ada momen bagus. Ya. Tapi memang gini Kang Mai, ada satu yang saya rasakan ya. Jadi ketika termasuk teman-teman mungkin di sini ya, teman-teman penonton Poi semua, ketika nyeterit itu kan sering kali berjalan ya. Kita jalan dari Pasar Baru, taruh kata dari Braga, putar ke Pasar Baru sampai nemu Braga lagi. Kadang-kala nggak dapet apa-apa. Kadang-kala yang saya lakukan beda gitu. Ketika orang lain jalan, saya stay ketika menemukan satu spot yang menarik. Sampai kita menemukan apa yang kita mau. Menunggu momen itu kan, kita kejar gitu kan. Kita kejar, nunggu, dan ya alhamdulillah sih kalau kita there's a will, there's a way gitu kan. Ketika kita ada keinginan, biasanya momen itu datang sendiri gitu. Dan ya alhamdulillah beberapa foto saya begitu gitu. Ada nggak sih tip and trick gitu yang dari Kang Denny yang biar kita ketika motret bisa menghasilkan yang lebih, terus apa yang kita inginkan dengan gear yang saya cuman punya gear segini-gininya. Iya. Ya, Kang Mai, pertanyaan menarik. Jadi memang kalau gear itu ya memang bukan segalanya lah. Betul. Ya. Nah, tetap buat teman-teman Poi juga yang lain, bahwa aset utama dalam fotografi itu kan mata, baru kamera. Kamera sebagai alat perekam gitu, sebagai alatnya gitu. Nah yang pertama ya tentu seringkali kita harus tahu dulu nih gitu. Kadang-kala tadi ketika ada menarik kita udah tahu mau gimana gitu ya tunggulah momen itu. Karena kan beberapa orang mendefinisikan boleh momen itu kita ciptakan. Tapi untuk beberapa orang bahwa street fotografi itu tidak boleh, harus natural, senatural mungkin. Nah itu juga perdebatan Kang Mai gitu. Bahkan ada salah satu juri foto internasional dari Thailand itu menciptakan momennya untuk menjadi sebuah foto dan viral, bagus gitu ya. Dan tapi tidak ada yang menggugat bahwa itu tidak boleh gitu. Karena dia bicara jujur bahwa ini saya setting gitu setting. Berarti udah ada ini di awal ya, pemberitahuan. Ya, bahwa ini saya setting nih. Bahkan terakhir di Instagramnya dia menampilkan behind the scene-nya gitu, sempat menampilkan behind the scene. Nah, jadi momen itu kita tunggu saja gitu. Kalau saya karena tipikal pemancing gitu ya. Jadi kita tunggu saja gitu. Tapi pasti pemancing di jalan. Kalau di balong itu pengusir. Jadi kita nunggu benar-benar gitu. Karena disitulah kenikmatannya ya. Mungkin nanti coba nih kalau mau lihat ada ini di foto saya di daerah mana Jalan ABC ya. ABC. Nanti lihat lah fotonya. Depan ada di sini nih. Nanti ada. Di Jalan ABC itu ada tukang cermin. Bolak-balik seberapa tahun ya. Mang Awa, Kang Gun apal. Kang Mai apal. Bahwa di situ ada tukang cermin gitu. Dan saya coba cari sudut pandang dan saya baru nemu 2024 ini. Ternyata saya menemukan sudut pandang yang menarik. Sampai saya tunggu, akhirnya menunggu salah satu objek ini lewat di tengah. Nah ini foto yang tengah itu betul-betul ditunggu. Dan momennya pas ada beberapa sehingga saya mendapatkan beberapa orang dalam satu frame itu. Dan itu buat saya itu menunggu walaupun tidak terlalu lama ya. Tapi itu menarik gitu. Itu saya mancing, benar-benar nunggu. Yang lebih menantang lagi itu ketika kita motret pesawat. Itu lewat riset dan lain-lain bahwa di mana ya. Saya awalnya kabita sama orang-orang teman-teman Jakarta. Teman-teman Jakarta itu bisa motret pesawat di Halim. Dari perkampungan dekat pesawatnya mungkin pas mau landing. Dan akhirnya saya coba cari, ternyata di Bandung ada spotnya. Dekat Hussein, Sastra Negara. Dan itu betul-betul kita sudah menciptakan momen itu sudah ada di frame kita teh. Udah ada di pikiran teh. Udah ada gitu.
orangnya ada, foregroundnya ada, pesawatnya terliwat. Pesawat itu nggak lewat gitu. Oke, kita udah jongkok, pas. Pesawatnya di belakang. Itu sering banget kayak gitu. Sampai menemukan yang pas itu mungkin dari beberapa satu hari. Sampai saya berulang kali 3 bulan itu seminggu 2 kali. Di sela-sela weekday juga saya juga kesana lagi. Sampai akhirnya nemu gitu apa yang kita pengen. Dan berulang-ulang gitu. Karena di Hussein itu kan beda dengan di Halim. Iya, betul. Penerbangannya sedikit. Betul. Jadi kalau misalkan kita jam 11:30 itu nggak dapat foto, ya udah besoknya. Kalau di Halim kan cuma durasi setengah jam. Gitu. Kalaupun mau weekday sore, landing, nunggu landing. Jadi konsep-konsep itu kalau take off lewatnya depan, lewat Dakota ke sana terbang. Jadi ke arah dia gitu nah. Hal-hal itu tuh menarik gitu buat saya. Jadi dikaji dan ya dijalani gitu. Ketika dijalani menarik. Bahkan untuk membuat scene yang bagus itu intinya kita harus sabar gitu. Harus sabar. Jadi kalau mau bikin foto yang bagus itu harus sabar. Berarti ketika kita memotret street juga pertama kita butuh kesabaran. Terus kedua kita juga harus riset juga ya. Apa yang kita pinginkan. Betul. Jadi kalau ada satu momen ada di Bandung itu ada teman-teman olahraga tapi dia olahraganya itu melatih otot dengan beban tubuh sendiri. Ada namanya saya lupa itu. Jadi yang mereka lakukan itu handstand dalam waktu yang lama. Handstand salah satu gerakannya mereka itu. Sampai sekarang saya belum dapat fotonya Kang Mai. Kalau foto merekanya yang lain banyak. Tapi saya ingin punya satu konsep di mana ketika kepala itu di sebelahnya ada kaki gitu. Dan bisa saya foto. Itu konsep saya. Sampai sekarang belum nemu itu momen itu. Tapi itu sudah ada dalam bayangan saya gitu. Bahwa saya ingin fotonya itu ketika mukanya dia lagi handstand, sebelahnya ada kaki gitu. Saya foto gitu dalam kayaknya bukan jauh tapi dekat gitu ya. Dalam jarak yang sangat dekat gitu. Nah, tapi itu saya belum nemu momen itu sampai sekarang itu. Tapi sudah saya riset bahwa kayaknya bisa gitu. Tapi beberapa kali mukanya kena, kakinya nggak ada kan gitu. Dah kakinya di luhur. Maksudnya kaki batur gitu kan. Ketika dia handstand, kan dia heula kan. Nggak mungkin juga kayak gitu kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu Kang Mai yang mungkin bisa jadi gambaran gitu, bahwa oh iya bisa gitu, sangat mungkin dan kita harus riset lagi. Iya. Nah, Om Den, cerita tentang foto Om Den yang masuk di kontes foto internasional. Wah, di Miami ya, Miami Street Photo Festival. Ya itu fotonya mungkin ada di sini ya nanti ya. Jadi tentang apa tuh? Itu tuh anak kecil lagi main di atas tembok di Tegalega. Itu Tegalega TKP-nya. Dan pada saat yang bersamaan saya lihat ke atas kok lucu gitu. Akhirnya saya ambil beberapa jepretan gitu. Dan memang ada satu jepretan yang pas di mana tembok itu jadi badan dia gitu. Badan dia dan sesuai dengan apa yang diinginkan dari beberapa take itu mungkin ada sekitar 10 foto itu. Dan itu saya coba kirim ya alhamdulillah memang belum juara. Pengennya sih juara itu. Iya, semua orang ya, tapi masuk finalis. Finalis ya. Nah, finalis. Masuk finalis. Miami itu jadi salah satu festival yang bergengsi lah di orang-orang street mah gitu. Nggak tahu nih, tapi setelah itu sih ya. Soalnya kalau street di kontes-kontes internasional persaingannya ketat. Iya, bagus-bagus. Terus perbedaan kultur ya, maksudnya kultur street di Indonesia sama di Barat ya, terutama Amerika itu sangat berbeda gitu. Jadi kalau ketika kita berkontes di internasional beda lagi. Berat, maksud berat itu bukan berarti kita jelek enggak gitu. Iya. Ya jadi
kulturnya berbeda, kultur ini berbeda dengan foto-foto yang lain ya, kayak misalnya yang global ya, yang tidak spesifik street gitu. Nah, itu agak dari Indonesia masih bisa bersaing ya. Tapi kalau udah spesifik street itu seru. Seru itu. Jadi banyak para street fotografi internasional juga akhirnya berkeliling ke Asia, orang-orang Eropa, hanya untuk mendapatkan momen-momen yang bagus gitu. Mendapatkan momen-momen yang bagus. Banyak sekali kalau kita lihat literaturnya gitu. Berarti street photo tuh sebenarnya bukan kita terfokus ke lucky moment ya. Tapi kita bisa menciptakan momen itu ya, tapi bukan dengan men-setting gitu. Kita dengan menunggu. Yang tadi itu. Memancing. Cuman berbeda dengan itu, betul. Kayak yang tadi yang saya planning pengen begitu. Itu mungkin sudah saya planning 6 bulan yang lalu, terus saya rada banyak ini absen motret gitu ya, saya jadi belum kekejar gitu, belum kekejar padahal pengen. Ingat, kalau kita mau street jangan lupa selalu riset dulu. Bang Denny aja untuk motret satu momen dia bisa sampai 6 bulan ya ngeriset dulu. Karena ternyata kita juga bisa berkonsep di situ ya. Betul. Kita melihat bangunan, bagus nih kalau misalkan dengan cahaya yang sebelah sini ada orang lewat sini anak gitu. Betul. Kan kita. Dan ketika kita mengulangi, ketika kita datang ke sebuah tempat, kemudian kita melakukan sebuah repetisi, itu biasanya momennya beda lagi gitu. Pasti. Jadi ketika saya banyak ekspornya Tegalega, Kang Mai. Atau karena mungkin ada ini? Enggak. Enggak ada. Tegalega itu kan dulunya negatif. Iya. Terus ketika dirombak jadi sebuah tempat yang panas, terus banyak civil society gitu ya, orangnya berkomunitasnya di situ kan. Mulai dari yang suka lari, suka main bola, main layangan. Kalau Kang Mai datang ke sana, di satu momen itu semua main layangan. Kang Mai datang ke sana pagi-pagi itu ada yang senam semua gitu. Senam kayak Falun Gong yang pakai kipas. Satu sisi ada yang olahraga, itu ada beberapa foto saya ya kakinya doang yang kelihatan, itu olahraga yang tadi pakai. Satu sisi ada volley, nanti kita hari apa, dan itu di Bandung itu variatif gitu yang ada di situ. Ketika kita datang setelah hujan beda lagi sudut pandangnya. Ketika kita datang si keliling itu nggak ada airnya, kering, beda lagi gitu. Jadi ketika tumbuh bunga, ketika tidak tumbuh bunga, itu. Jadi kita memang wareg gitu, mau foto sejenis komposisi apa, kenyang gitu di situ, kita dapat terus gitu. Dan kita nggak terlalu capek juga ya untuk berkeliling gitu kan. Sekarang kita udah tahu kan. Iya. Walaupun ini salah satu ini Mang. Kuncen mungkin. Ya, Kuncen Tegalega. Sampai akhirnya dapat foto yang bagus itu, yang juara itu ya, yang finalis itu di Tegalega. Itu mah setelah 2-3 tahun mungkin saya ke Tegalega. Akhirnya bisa dapat foto itu gitu. Nah, untuk peralatan sendiri nih Kang Den. Buat yang rekan-rekan yang sekarang lagi seneng di street gitu kan. Yang baru-baru ya. Karena apa? Kita kadang orang persepsi tentang kalau street itu adalah motret di keramaian. Motret di keramaian. Mau di jalan, mau di mana. Alatnya harus minimal fix. Alat. Pertama, apa sih yang biar ke kitanya juga tidak riskan. Iya. Karena apa? Resiko. Betul. Gitu. Apalagi yang rekan-rekan yang baru sekarang kan banyak yang dengan berbagai macam gear. Iya. Nah, yang paling simpel nih menurut Kang Denny. Yang paling simpel apa sih tapi bisa kepake nih? Jadi sebetulnya kalau gear itu pada akhirnya bukan sesuatu hal yang dominan. Betul. Handphone pun bisa. Betul. Gitu. Hanya memang untuk menangkap momen-momen yang cepat. Mungkin bahkan beberapa di luar negeri ada beberapa fotografer senior di street fotografi itu malah pakai iPhone. Jadi di video kemudian di capture. Ya. Itu pun tidak dipersalahkan, walaupun ada yang mempersalahkan itu. Gitu.
Artinya gear itu bukan menjadi suatu halangan ya. Ketika balik lagi pada kaidah fotografi kan Mike, gitu. Tergantung dari si fotografernya kebutuhannya mau gimana di street itu ya, konsepnya mau gimana. Banyak teman-teman saya ingin menciptakan entire view ya, dia pakai wide ya besar gitu ya. Tapi ada juga street photographer yang memang lebih ke people gitu ya, ingin jarak dekat, mereka pakai fix gitu. Itu banyak ininya ya, tapi yang pasti matanya kita dulu baru nanti ke gear gitu. Nah, terkait untuk gear sendiri sih memang kalau saya pakainya lensa kit kan. Lensa kit gitu. Kalau lagi pengen fix ya jangan diputar gitu zoomnya gitu kan. Pasang aja di kira-kira 35 gitu kan. Ya udah jalan dengan itu. Kadang-kala itu pun MW gitu gitu. Kadang-kala kan kita itu variasi ya Kang. Iya, betul. Kita pengen yang terdekat gitu. Kalau saya punya prinsip gini Kang di street photography itu. Jadi buat teman-teman poin ini ya rahasianya gitu ya. Kalau kata Robert Capa gitu ya. Kalau foto kamu jelek berarti kurang dekat kan gitu. Jadi mun hayang halus deketan kan gitu. Jadi ketika bukan kameranya gitu yang deketan gitu. Nah, mungkin sesekali saya bosen gitu. Udah aja si lensa pasang full. Apa yang saya dapat dengan lensa full ini kan dengan 50 mili gini. Udah bawa kita keliling. Sehingga saya akan dapat sudut pandang yang baru. Dan kebetulan saya punya lensa cuman satu, cuman kit saja. Yang dibawa, yang di rumah? Enggak, yang punya cuman kit saja. Gitu. Jadi saya nggak punya lensa khusus gitu ya. Artinya kadang-kala yang kit aja saya belum maksimal gitu kadang gitu masih. Kadang kalau lagi pengen upper view. Kalau pengen dari bawah, sehari itu saya dari bawah gitu. Nah, gitu. Apa namanya? Frog angle ya, angle bawah. Frog angle terus gitu. Jadi supaya kita nggak bosan aja kalau kayak gitu. Tapi sebetulnya yang penting mata kita. Karena insya Allah dengan kalau kita sering pasti bisa nyeterin. Berarti street itu bukan cuman memotret apapun yang ada terlihat, tapi kita berkonsep juga ya. Berkonsep dan bertema juga. Betul. Nah, bertema itu menarik gitu. Nah, itu menarik. Jadi menarik. Lain mendorong. Saya pernah itu momen sama Kang Gun dulu. Pokoknya di IG saya didominasi oleh pesawat unggul gitu. Nah. Karena tema saya kan ada background pesawat gitu. Temanya pesawat? Iya, pesawat aja. Sampai saya bosan gitu. Ya kita bertema juga. Yeah. Sekarang kita pengen nyari. Dulu almarhum Tirta pendiri BSP, Bandung Street Photo, dia punya tema kembar. Ada objek kembar, fotoan gitu. Sampai koleksinya sudah banyak ya, tentang kembar itu. Nah itu di bagian dari kita kesenangan kita dalam nyetrit. Jadi nyetrit itu nggak hanya ada sekumpulan orang kita foto, ada orang lagi bengong kita foto, nggak gitu juga gitu. Tapi kita itu tadi betul kata Kang Mai, bahwa kita bisa berkonsep gitu, berkonsep dan bertema ya. Berkonsep dan bertema. Bahkan kalau ini kan, kalau saya beberapa kali dan pernah sekali itu datang tuh ke pasar Gasibu. Banyak jualan baju kan. Iya. Terus ada manekin pakai baju kan. Kadang suka nge-challenge. Saya pengen foto manekin pakai baju ini, terus yang lewat bajunya sama dengan manekin. Berapa kali saya pengen punya itu, akhirnya punya satu. Walaupun itu pun masih remang-remang lah, belum sempurna gitu ya, belum sempurna. Nantilah saya coba lagi gitu ya. Tapi itu merupakan bagian kita dari senang-senang kesenangan kita dalam menyetrit itulah salah satunya kita variasi. Di Husein itu kan kita nggak hanya ngejar pesawat gitu. Pernah ada satu momen nanti fotonya bisa dilihat. Itu helikopter lagi lewat Kang Mai.
Nah terus di bawah ini sebelumnya saya lihat ada yang meninggal ke Sirnaraga. Gitu. Berarti areal sebelah sini ya, areal timur ya. Ya, tiba-tiba pas helikopter datang, pas si Krana balik. Jadi saya dapat simbolisme yang sangat bagus kan. Iya. Ketika saya judulin foto itu menjemput gitu. Jadi pas dia bawahnya Krana, Di atasnya helikopter gitu kan. Menarik dan ya itu bagian kesenang-senangan, bersenang-senang dalam memotret itu begitu. Saya malah suka yang foto Kang Denny di pesawat di Hussein itu yang ada astronotnya. Oh ya, itu keren, itu simbol. Itu kebetulan di Hussein itu ada tempat sampah. Jadi ada TPS lah ya, tempat pembuangan sementara, dan entah gimana ada yang buang lukisan itu. Jadi pada saat momen itu akhirnya saya motret dengan foregroundnya gambar Neil Armstrong, nunggu aja pesawatnya lewat. Ceprut gitu masuk. Tips atau saran dari Om Den nih buat streeter yang baru nih, buat mahasiswa nih, bagusnya gimana? Oke, buat teman-teman POI yang mau nyetrit, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah jalan-jalan keluar. Karena jalan-jalan di dalam pasti kamar mandi. Karena menurut kita diam di kosan atau di rumah, momen itu tidak akan pernah dapat. Gitu. Satu itu. Nah, setelah di luar, ya kita memotret. Untuk referensinya teman-teman bisa lihat di banyak sekali channel Instagram. Salah satunya di Bandung Street Photos, nulisnya BDG Street Photos. Nah, di follow logonya aja. BSP. Warna berem, warna hijau sama kuning ya. Warna kuning. Nah, kuning itu, apa hijau? Itu Mang, lampu merah. Bandung Street Photo kan jalanan tuh, nah, itu lampu merah. Jadi itu kenapa? Jadi istilahnya kalau kita mau motret aja dulu gitu. Untuk cari inspirasinya, wah sekarang mah referensi banyak. Betul. Referensi visual. Kalau referensi teori ke Kang Gun, Kang Mai. Kalau referensi visual di Instagram banyak. Mbah Google. Nah, gitu. Teori nyantet. Jadi gitu, karena kadang-kala kalau kita kebanyakan teori, terus kita turun ke jalan, akhirnya bordernya kebanyakan. Ya, betul. Jadi hal yang pertama yang teman-teman lakukan setelah turun ke jalan itu, lepaskan foto dulu. Iya. Gitu. Jangan lepas baju. Nah, jangan. Lepaskan teori-teorinya dulu. Nah, nanti momen itu datang sendiri. Gitu. Buat sahabat-sahabat POI, jangan lupa ketika kita mau street ria, kita juga bisa berkonsep. Ketika kita mau keluar, kita coba riset dulu lokasi mana yang akan kita tuju. Kita siapkan konsep juga ya Kang. Betul. Dan siapkan, jangan lupa gearnya. Gear jangan jadi masalah. Iya. Mau DSLR, mau handphone, mau apapun. Yang penting kalian eksis dulu, potret dulu. Itu jadikan referensi kalian. Tambahan Kang, terkait riset tadi ya. Beberapa kali saya ke Pasar Kosambi. Itu si cahaya matahari itu beda-beda datangnya. Betul. Muter dia, begini dia. Gitu. Jadi satu waktu kita di sini, satu waktu kita di sini. Nah, karena matahari pada dasarnya dia pasti akan 5 derajat lintang selatan, 5 derajat lintang utara. Betul. Dan tidak selalu pada garis khatulistiwanya. Dan itu di titik-titik di Kosambi itu, itu vibes-nya akan beda. Betul. Akan beda ketika posisinya berbeda. Nah itu riset-riset begitu penting. Kapan kita mau ngambil shadow lurus? Iya. Kapan enggak gitu kan? Itu juga jadi bahan riset. Kapan mau kita pingin motret Kosambi sepi gitu, tengah malam berarti. Nah gitu. Atau pas COVID. Nah ternyata rekan-rekan POI untuk berstreet atau bereksperimen dalam foto, jangan lupa selalu cari referensi dan selalu riset. Betul. Riset dari matahari ya tadi juga. Wah dari kita pinginnya kemana nih? Betul. Waduh ternyata Bang Gun
Ya. Ini lumayan agak lama juga nih. Tapi kayaknya nggak akan habis nih kalau Nggak akan terus-terusan habis. dibahas. Nanti kayaknya Apa bisa jam maghrib. bisa sampai episode berapa lah kita coba undang lagi Kang Det. Siap. Karena ternyata untuk di street itu lebih menarik ya. Karena mungkin subjek ekspresi diri di situ kita bisa coba keluarkan semuanya. Nah, Oke, sahabat Poi semua mungkin sampai sini dulu bahasan tentang street photo dengan Kang Denny. Kalau misalkan mau lihat referensinya Kang Denny bisa di Instagramnya Denny Arif Denny. Lens. Denny Arif Lens. Denny Arif Lens atau di Instagramnya BSP ya. Ya, atau di Yang Bandung. tadi warnanya merah, kuning, hijau. Ya. Oke. Sampai jumpa kembali Kang Den, hatur Siap. nuhun. Sami-sami. Jangan lupa terus Nuhun, pantengin podcast kami Poi. Jelajahi perspektifmu di Poi.